bernama Bisik. Bincang-bincang seputar psikologi dan karir. Di channel Lembaga Psikotes Amanah ini berikan insight baru dan pengetahuan baru secara langsung oleh owner Lembaga Layanan Psikotes dan Karir Amanah oleh Bapak Iqbal SPD yang sudah ada di samping saya ini ya. Dinikmati dengan segelas DHT yang mantap. Alhamdulillah. Ya, ini lembaga amanah awal kali didirikan itu apa yang jadi semangat utamanya, Pak? Iya. Yang pertama kami sampaikan bahwa lembaga psikotes Immanuel Konseling Amanah itu berdiri tahun 2010. Kami punya cita-cita adalah bagaimana pelayanan anak itu bisa secara maksimal dilakukan oleh teman-teman guru BK. Karena sebenarnya pendirinya lembaga psikotes amanah adalah backgroundnya adalah guru bimbingan dan konseling yang mendapatkan peluang untuk lanjut ke jenjang pelatihan sertifikasi psikotes yang peruntukannya untuk memang pelayanan anak yang ada di sekolah-sekolah. Yeah. Alhamdulillah kami di lembaga psikotes amanah itu sudah memiliki alat tes yang mulai dari jenjang pendidikan usia dini, kemudian ke TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah selama 5 tahun terakhir ini kami sudah melayani layanan pelaksanaan psikotes ke beberapa sekolah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan baru-baru ini kami sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan atau pelayanan jasa psikotes. Nah, di samping itu, selain psikotes secara manual dan online, kami di layanan konseling dan psikologi amanah ini memberikan juga 2 program, yaitu pelayanan perencanaan karir, kemudian pelatihan kesamaptaan. Rekor tentunya, tapi teman-teman pasti perlu tahu dan dengan langsung sebenarnya apa itu psikotes dan bagaimana sebenarnya fungsi psikotes dalam kelangsungan karir kita ke depan di masa depan. Yang langsung saja berbicara tentang psikotes. Psikotes itu adalah tes psikologis yang mengukur kemampuan yang dimiliki oleh anak. Nah, di sini ada 3 kemampuan yang terukur setelah anak itu menjalani psikotes. Yang pertama adalah inteligensinya, yang kedua bakatnya, yang ketiga adalah minatnya. Jadi inteligensi, bakat, minat ini dipadukan, itu bisa dijadikan sebagai prediksi untuk penentuan pendidikan lanjutan anak. Nah, ini sangat cocok bagi mereka yang sekarang sudah menduduki, misalnya kalau dia di tingkatan sekolah dasar kelas 6, kalau dia di tingkatan SLTP di kelas 3, di kelas 9 ya, kelas 9. Dan kalau dia tingkatan SLTA, SMA, SMK di kelas 12, itu perlu mereka melakukan tes psikologis supaya nanti bisa dijadikan sebagai acuan untuk penentuan pendidikan lanjutannya dia. Nah, di samping kemampuan mereka terukur, manfaat tes psikologis ini sebenarnya bukan cuma pada diri anak, tetapi pada orang tua juga. Karena pada dasarnya setelah orang tua itu mengetahui hasil tesnya anaknya, maka dia bisa jadikan sebagai bahan pembanding untuk memberikan perencanaan pendidikan lanjutan untuk anaknya. Misalnya kalau dia di kelas 12, nanti dia masuk di perguruan tinggi mana, jurusan apa, ya tentunya harus sesuai dengan hasil tesnya supaya betul-betul nanti
mereka tidak salah jurusan ke Iya. begitu Bang Dayat. Iya. Dari hasil tesnya itu akan terlihat bahwa inteligensinya mungkin di superior. Kalau dia inteligensi superior, maka prediksinya untuk dia bisa dia melanjutkan pendidikan setelah di SMA ke perguruan tinggi, menyelesaikan program S1, S2, S3 kalau dia superior. Nah, kalau dia taruhlah misalnya dia di rata-rata di kebanyakan orang, ya setelah dia tamat SMA atau SMK, nah, dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan program S1. Nah, tentunya jurusan apa ya harus disesuaikan dengan hasilnya, seperti begitu Bang Dayat. Iya. Jadi nanti orang tua juga tidak kebingungan. Iya. Dia sudah tahu bahwa oh, anak saya inteligensinya sekian, oh cocok di jurusan ini. Ya lanjut saja nak, insya Allah nanti orang tua sanggup membiayai sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi apa yang diinginkan oleh si anak dan anak juga bisa melanjutkan dengan Ya, nyaman. nyaman. Nah, karena kan di balik keputusan anak juga tetap juga ada pertimbangan dari orang tua. Nah, kadang kan ini ada hal yang saling bersinggungan. Iya. Apakah mungkin keinginan anak tidak ingin di situ atau orang tua juga punya harga diri ingin di situ. Artinya ya perlu ada basic pemahaman lah. Iya. Nah, psikotes memberikan itu sebagai solusi tentunya. Iya. Ya, makanya hadirlah layanan psikotes dan karier amanah. Iya. Nah, yang selama ini memberikan pelayanan psikotes untuk instansi-instansi dan personality yang ingin mengembangkan karirnya lebih bagus di masa depan. Nah, tentunya pasti ada banyak program-program di lembaga amanah ini. Untuk sementara ini Bang Dayat yang kami luncurkan, kami sudah launching kemarin bekerja sama dengan guru BK, memberikan pelayanan kepada siswanya yang nanti akan menyelesaikan studi untuk pelayanan pendidikan lanjutan. Ya. Jadi kami di lembaga tes bimbingan dan konseling amanah itu sudah memberikan atau meluncurkan program untuk itu. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman guru BK yang ada di SMA ataupun di SMK untuk memberikan yang sifatnya rekomendasi dari guru BK untuk pendidikan lanjutan anak yang nantinya cocok untuk kolaborasi antara anak orang tua bersama guru BK-nya. Yeah. Nah, makanya kami menawarkan, jadi lewat layanan ini maka anak itu bisa secara dini mengetahui kemampuannya sehingga dia sudah bisa dia jadikan sebagai acuan penentuan jurusannya nanti pada saat dia selesai di SMA ataupun di SMK. Ya tentunya kami berharap mereka tesnya itu sebelum pemilihan jurusan. Kan ada saya lihat di perguruan tinggi itu ada layanan jalur undangan, ada jalur UTBK, ya, SPM, BTN. Ya. Kami berharap anak-anak lewat tuntunan panduan guru BK-nya itu melakukan tes dulu supaya betul-betul bisa membantu mereka untuk penentuan jurusannya nanti, kemudian pelatihan kesamaptaan. Apa itu? Ya. Kalau kita yang mau ke jenjang pendidikan sekolah kedinasan itu, ya paling tidak memberikan pelatihan kesamaptaan karena dia harus ada uji jasmani, lari dari push up, sit up, pull up sampai ke berenang. Nah, kami di lembaga psikotes amanah juga melayani kegiatan-kegiatan seperti begitu Bang Dayat. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi komplit, Lembaga amanah. ada psikotesnya, ada perencanaan karir dan pelatihan kesamaptaan. Ya. Adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi lagi sudah punya arahan dari hasil psikotes nanti itu, ya. Yang ingin bergabung bagaimana caranya, Pak? Bisa langsung layanan dari psikotes. berkunjung ke kantor kami Di mana? yang ada di Jalan Pontikus 1, Lorong 1 nomor 6. Ya.
Kemudian bisa juga dia menghubungi kontak person kami, ada di 0821 87321 459. Itu juga yang menjadi kontak WA-nya Amanah. Nah, bisa juga mengunjungi website kami Ya. di Lembaga Psikotes Amanah. Iya. Jadi pokoknya lengkap semua. Ada juga Instagram, Ada Instagram, Facebook. ada Facebook, dan tentunya YouTube ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Lembaga Psikotes Amanah. Follow juga Instagram Lembaga Amanah. Ada juga Facebook Lembaga Amanah, dan kalau mau tahu yang lebih detail ada websitenya www.lembagaamanah.com. Oke? siap. Siap, sampai jumpa lagi. Dadah.